Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Frisco Mendekara Padang dengan NIM 2203258. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau mereview kembali materi perkuliahan Negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Baik, dimulai dari pertemuan 9, yaitu materi pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, materi ini merupakan bagian penting dalam memahami peran strategis advokasi sebagai jembatan komunikasi antara pelaku agribisnis, baik petani, pelaku pasar, hingga konsumen dengan pembuat kebijakan. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita perlu memahami apa sih itu advokasi. Nah, secara umum, advokasi dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik tertentu. Tindakan ini dilakukan untuk mendukung atau memperjuangkan kepentingan kelompok yang membutuhkan suara dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam dunia agribisnis, advokasi sangat penting untuk membantu menciptakan lingkungan kondusif, baik dalam hal regulasi, pemasaran, distribusi, hingga perlindungan hak-hak pelaku sektor pertanian. Jadi, advokasi bukan sekedar menyuarakan pendapat, tapi juga tentang memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada keadilan agraria dan keberlanjutan pertanian. Kemudian, ada beberapa definisi menurut ahli. Yang pertama itu ada menurut Peterson 2003, advokasi adalah suatu proses untuk mempengaruhi kebijakan publik serta alokasi sumber daya dengan tujuan menciptakan perubahan sosial yang positif. Kemudian ada World Bank dari 2005 mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan atau praktik baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian dari dua definisi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa advokasi bersifat strategis dan terstruktur, serta dilakukan demi kepentingan kelompok yang selama ini kurang terdengar suaranya. Kemudian ada jenis advokasi dalam agribisnis. Dalam agribisnis ada beberapa jenis advokasi yang dapat dilakukan tergantung pada tujuan dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu ada advokasi kebijakan. Ini lebih ke menyasar pada perubahan atau pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya kebijakan tentang subsidi pupuk, aturan ekspor impor hasil pertanian, atau pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang tepat akan membantu petani dalam pelaku usaha untuk berkembang. Kemudian ada advokasi pasar. Fokusnya ini adalah menciptakan sistem pasar yang adil. Ini mencakup transparansi harga, akses pasar bagi petani kecil, serta keberlangsungan rantai pasok yang tidak merugikan petani. Kemudian ada advokasi hak. Nah, advokasi hak ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dasar petani dan pekerja pertanian seperti kepemilikan tanah, upah layak, dan kondisi kerja yang aman. Kemudian yang keempat ada advokasi keberlanjutan, yaitu ditekankan pada promosi praktik pertanian yang ramah lingkungan. Contohnya adalah pengurangan penggunaan pestisida, konservasi tanah dan air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Kemudian yang kelima ada advokasi konsumen. Nah, di dalam hal ini advokasi dilakukan untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen tentang produk pertanian. Hal ini mencakup keamanan pangan, kandungan gizi, dan sertifikasi mutu. Kemudian peran strategis advokasi dalam agribisnis. Advokasi memiliki 3 peran strategis yang saling terhubung antara pelaku sektor agribisnis dan kebijakan publik. Yang pertama itu dari petani ke pasar. Seringkali petani mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual yang adil atau mengakses pasar yang lebih luas. Melalui advokasi, petani dapat menyuarakan kepentingannya, membentuk koperasi, atau melakukan kemitraan strategis yang meningkatkan daya tawar mereka. Bayangkan kalau petani tersebut bisa langsung menjual produknya ke pasar modern tanpa melalui banyak perantara. Ini bisa dicapai melalui advokasi yang kuat. Nah, dari petani yang kedua itu ada peran strategis dari petani ke pemerintah. Nah,
Banyak petani kita yang tidak memiliki akses langsung ke pengambilan kebijakan. Disinilah advokasi berperan sebagai jembatan komunikasi, aspirasi petani tentang irigasi, pupuk subsidi, hingga perlindungan terhadap harga komoditas bisa disampaikan melalui organisasi atau lembaga advokasi. Nah, dengan begitu, kebijakan yang dilahirkan pun akan lebih responsif dan sesuai kebutuhan. Kemudian ada peran strategis dari pasar ke pemerintah. Tak hanya petani, pelaku agribisnis di sektor hilir seperti distributor dan eksportir juga memerlukan advokasi. Mereka perlu menyampaikan kebutuhan akan infrastruktur logistik, aturan ekspor yang kompetitif, dan sertifikasi mutu yang realistis. Advokasi di sisi ini mendorong pemerintah untuk merancang kebijakan perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sektor pertanian secara menyeluruh. Kemudian materi selanjutnya itu perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Dalam praktiknya, advokasi sering disamakan dengan kampanye, lobby, dan negosiasi. Padahal ini memiliki perbedaan fokus dan metode masing-masing loh. Yang pertama ada advokasi. Nah, advokasi itu lebih bersifat ke strategis dan menyeluruh. Tujuannya juga untuk mengubah sistem atau kebijakan melalui pendekatan yang terus seperti penelitian, koalisi, dan mobilisasi massa. Kemudian kalau kampanye adalah upaya publik untuk membangun dukungan atau tekanan sosial melalui kegiatan seperti petisi, demonstrasi, dan media sosial. Kemudian ada lobby, itu lebih ke personal dan langsung dia. Jadi biasanya melibatkan pertemuan dengan pembuatan kebijakan untuk mempengaruhi keputusan mereka. Kemudian ada negosiasi. Nah, kalau negosiasi adalah proses tawar-menawar antara pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, kalau dari perbedaan ini penting agar kita bisa memilih pendekatan yang tepat dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kebijakan. Kemudian, sebagai penutup, perlu saya tegaskan bahwa advokasi dalam agribisnis bukan hanya tentang menyuarakan aspirasi, tetapi juga membangun sistem yang adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh sektor pertanian. Dari petani kecil hingga pelaku industri besar, semuanya berhak mendapatkan perlindungan, dukungan, dan kebijakan yang adil. Mari kita jadikan advokasi sebagai sarana perubahan yang membawa manfaat nyata, tidak hanya bagi petani hari ini, tetapi juga bagi petani generasi yang mendatang. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan semua. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Kemudian ke pertemuan 10, materi isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Materi ini juga penting untuk kita pahami karena isu-isu sangat mempengaruhi arah kebijakan, keberlanjutan pangan, serta kesejahteraan petani dan pelaku UMKM agribisnis di Indonesia. Isu pertama yang perlu diadvokasikan adalah pangan lokal versus pangan impor. Nah, isu ini menjadi inti dari ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Di satu sisi, kita perlu mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Namun, di sisi lain, jika kita terlalu bergantung pada impor, maka kita justru melemahkan produksi lokal kita sendiri. Nah, mengapa ini penting? Karena berpengaruh kepada kedaulatan pangan bisa terganggu jika kita terlalu bergantung pada negara lain. Kemudian petani lokal akan dirugikan jika hasil panen mereka harus bersaing dengan produk impor murah, terutama saat panen raya. Kemudian ekonomi lokal juga melemah jika impor terus didorong, padahal kita memiliki potensi pertanian dalam negeri yang besar. Kemudian akan berpengaruh pada keamanan dan kualitas pangan lokal, juga lebih mudah dikontrol dibandingkan produk impor. Kemudian poin advokasi yang bisa didorong antara lain yaitu kebijakan tarif impor dan kuota yang melindungi produk lokal. Kemudian investasi pada produktivitas pertanian lokal. Kemudian ada penguatan rantai pasok agar distribusi pangan lokal lebih efisien. Kemudian yang terakhir itu ada edukasi konsumen untuk memilih produk lokal, terutama produk musiman. Kemudian ada isu keberlanjutan dan pertanian hijau. Nah, isu kedua ini adalah pertanian yang berkelanjutan atau pertanian hijau atau green agriculture. Pertanian hijau bukan hanya soal tren, tetapi kebutuhan jangka panjang kita.
Kita ingin memastikan bahwa praktik pertanian hari ini tidak merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Mengapa ini perlu diadvokasikan? Karena dehidrasi lingkungan kita akibat praktik intensif sangat mengancam keberlangsungan lahan pertanian. Kemudian, perubahan iklim makin terasa dan petani perlu didukung dengan sistem pertanian yang adaptif. Kemudian, kesehatan konsumen. Kesehatan konsumen juga bisa berdampak dari penggunaan bahan kimia yang pertanian yang berbahaya. Kemudian kualitas produk cenderung lebih baik dari praktik yang ramah lingkungan. Langkah-langkah advokasinya bisa dari mendorong insentif bagi petani organik dan yang menggunakan energi terbarukan, regulasi ketat atas penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Kemudian ada edukasi dan pelatihan kepada petani tentang pertanian berkelanjutan. Kemudian menciptakan pasar khusus untuk produk ramah lingkungan dan organik. Kemudian isu ketiga adalah perlindungan petani, pelaku UMKM agribisnis, dan akses mereka terhadap pasar. Petani dan UMKM adalah tulang punggung agribisnis nasional, tetapi seringkali menjadi pihak yang paling rentan. Mereka kekurangan akses pada modal, informasi, dan jaringan pasar yang adil. Advokasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, kemudian mendorong inovasi produk dan diversifikasi usaha, kemudian mengurangi kesenjangan antara pelaku besar dan pelaku kecil di sektor ini. Poin advokasi yang perlu disuarakan yaitu dari skema pembiayaan yang mudah diakses dan murah, kemudian akses terhadap teknologi dan informasi pertanian, kemudian infrastruktur pasca panen dan logistik yang memadai, dan kemitraan yang adil antara UMKM atau petani dengan industri besar. Kemudian ada isu selanjutnya yang tak kalah penting adalah ketimpangan infrastruktur dan logistik agribisnis di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Kondisi geografis yang sulit menyebabkan daerah-daerah ini menghadapi tantangan besar dalam distribusi produk pertanian. Isu-isu ini penting karena disparitas harga terjadi. Konsumen membayar mahal, sementara petani mendapatkan harga murah. Nah, kerugian pasca panen tinggi karena keterbatasan penyimpanan dan transportasi. Kemudian akses pasar terbatas, membatasi pendapatan dan motivasi petani dalam bekerja. Ini menghambat pembangunan regional yang adil juga. Kemudian ada beberapa bentuk advokasi yang penting di bidang ini. Pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan pusat logistik. Kemudian insentif bagi perusahaan logistik yang mau masuk ke daerah 3T. Kemudian pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi rantai pasok, serta pengembangan transportasi alternatif yang sesuai kondisi lokal. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang isu-isu yang penting untuk diadvokasikan dalam agribisnis, mari kita lihat studi kasus tentang advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Isu yang muncul itu yaitu program food estate sering berfokus pada monokultur dan intensifikasi produksi. Ini bisa bertentangan dengan prinsip pertanian organik yang berkelanjutan. Kemudian digitalisasi supply chain membuka peluang baru seperti platform e-commerce, blockchain, dan big data untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun petani kecil kerap terkendala sertifikasi, biaya, dan teknologi. Maka advokasi perlu kita arahkan pada integrasi prinsip keberlanjutan dan organik ke dalam program food estate. Kemudian akses petani kecil ke teknologi digital dan pelatihan. Kemudian skema sertifikasi yang terjangkau seperti PGS, Participatory Guarantee System, serta regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem pangan organik. Nah, bisa kita simpulkan bahwa advokasi dalam agribisnis bukan hanya soal memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, tapi menyangkut masa depan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan bangsa. Setiap isu mulai dari pangan lokal, keberlanjutan, perlindungan petani, hingga logistik dan digitalisasi memiliki urgensi tersendiri. Perlu ada suara-suara kita yang konsisten, berpengetahuan, dan terorganisir untuk mengawalnya.
Mari bersama-sama membangun advokasi yang kuat demi masa depan agribisnis Indonesia yang adil, lestari, dan berdaulat. Kemudian mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Baik, kemudian materi selanjutnya di pertemuan 11, yaitu materi yang berjudul tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Nah, di era digital dan globalisasi seperti sekarang ini, pendekatan advokasi juga harus berevolusi agar lebih efektif dalam menyuarakan aspirasi petani, pelaku agribisnis, dan masyarakat secara luas. Advokasi kini tidak hanya dilakukan melalui jalur formal, tetapi juga sangat mengandalkan platform digital. Konsep ini dikenal dengan istilah digital advokasi. Dalam dunia agribisnis, digital advokasi sangat relevan karena media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, hingga YouTube menjadi sarana menyebarkan informasi seputar isu pertanian, kebijakan, hingga kampanye perlindungan petani. Kemudian lewat petisi online di platform seperti Change.org, masyarakat bisa secara cepat mengumpulkan dukungan atas suatu tuntutan kebijakan. Kemudian ada kampanye digital secara umum menggunakan situs web seperti blog, email marketing, hingga konten visual seperti infografis dan video pendek untuk memperluas jangkauan pesan. Advokasi digital juga memungkinkan komunikasi langsung antara masyarakat dan pembuat kebijakan yang kini juga aktif di media sosial. Ini menjadi tekanan publik sebagai alat strategis yang kuat. Kemudian pemberdayaan komunitas petani. Selanjutnya ada strategi grassroots advokasi, yaitu advokasi akar rumput. Nah, yang menitik beratkan pada pemberdayaan komunitas petani. Teknik ini bertujuan untuk membangun organisasi petani yang kuat seperti kelompok tani atau koperasi agar petani punya wadah untuk menyampaikan aspirasinya secara kolektif. Kemudian memberikan pendidikan dan pelatihan agar petani memahami hak-hak mereka dan mampu terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian mendorong aksi lokal seperti diskusi publik atau demonstrasi damai di tingkat komunitas untuk menyoroti isu-isu yang mereka hadapi. Selain itu, grassroots ini juga melibatkan koalisi dengan akademisi dan organisasi masyarakat sipil, serta mendokumentasikan pengalaman petani untuk memperkuat argumen advokasi. Mengapa ini penting? Karena suara petani adalah yang paling autentik atau yang paling penting gitu. Karena mereka merasakan langsung atas dampak kebijakan, dan dengan suara kolektif mereka bisa menciptakan perubahan nyata dari bawah ke atas gitu. Jadi strategi berikutnya yaitu ada media relations atau membangun hubungan dengan media massa. Media memainkan peran penting karena media itu meningkatkan kesadaran publik terhadap isu agribisnis, kemudian membentuk opini masyarakat dan menciptakan tekanan moral kepada pembuat kebijakan, serta menambah kreditabilitas organisasi advokasi di mata publik. Strategi ini melibatkan beberapa teknik seperti menyusun pesan yang jelas dan menarik serta mudah dipahami, membuat press release yang informatif, serta mengadakan konferensi pers, menyediakan narasumber untuk wawancara dan menjalin hubungan jangka panjang dengan jurnalis yang memiliki minat pada isu-isu pertanian. Jika dikelola dengan baik, media akan menjadi sekutu strategis dan dalam menyuarakan kepentingan petani dan memperluas pengaruh advokasi. Nah, untuk memperjelas bagaimana strategi ini bisa kita implementasikan, mari kita lihat studi kasus 2 kampanye digital yang menarik, yaitu #SaveSawah dan #Petani Berdaulat. Nah, #SaveSawah ini, fokus kampanye ini adalah mencegah alih fungsi lahan sawah yang berpotensi mengancam ketahanan pangan. Strategi yang digunakan yaitu dari media sosial dengan visualisasi sawah yang terancam. Kemudian ada petisi online untuk mengumpulkan dukungan, serta melibatkan tokoh masyarakat
untuk memperluas jangkauan pesan dan aksi lokal seperti diskusi komunitas. Kemudian ada hashtag petani berdaulat. Kampanye ini menyoroti isu kedaulatan pangan dan penguatan posisi petani. Strateginya itu dengan menyebarkan narasi pemberdayaan petani lokal, edukasi publik tentang dampak impor pangan, dan harga yang tidak adil. Dorongan terhadap kebijakan yang pro petani, serta kolaborasi dengan organisasi tani, dan penggunaan konten kreatif seperti video singkat dan infografis. Nah, kemudian juga bisa kita lihat bahwasanya ada beberapa kasus yang dikampanyekan untuk mengadvokasikan lahan-lahan, yaitu di Raja Ampat. Nah, sekarang kan tuh lagi viral tuh hashtag Raja Ampat. Nah, di hashtag Raja Ampat tuh menyuarakan advokasi dengan alih fungsi untuk biar dijadikan tambang. Jadi, oleh karena itu masyarakat bersuara agar lingkungan itu tidak dirusak oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan sendiri. Kemudian dari kampanye yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa menganalisis bahwa tujuan kampanye itu harus spesifik dan jelas. Audiens yang dituju bisa berbeda dari masyarakat umum, pemerintah, atau komunitas petani itu sendiri. Nah, kemudian teknologi digitalnya memungkinkan mobilisasi cepat dan luas. Kemudian ada keterlibatan komunitas lokal menjadi inti dari legitimasi gerakan. Serta media juga memegang peran penting dalam memperkuat suara kampanye kita. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi di pertemuan 11 ini, dapat kita simpulkan bahwa advokasi modern dalam agribisnis harus menggabungkan pendekatan digital, pemberdayaan komunitas, dan kerjasama media. Strategi ini tidak hanya menjadikan advokasi lebih efektif, tapi juga lebih partisipatif, kolaboratif, dan menjangkau lebih luas. Saat suara petani diperkuat oleh publik dan teknologi, maka kebijakan yang lebih adil dan berpihak pun akan lebih mudah diperjuangkan. Baik, materi selanjutnya yaitu materi identifikasi dan analisis stakeholder dalam advokasi agribisnis, yaitu materi di pertemuan 12. Materi ini menjadi sangat penting karena dalam proses advokasi, keberhasilan dalam menyuarakan hak-hak kita tidak hanya ditentukan oleh pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh siapa yang diajak bekerja sama dan bagaimana kita memetakan kekuatan serta kepentingan para pihak terkait. Yang pertama tuh kita harus mengetahui pengertian stakeholder. Nah, secara sederhana, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau bisa terdampak oleh keputusan, kebijakan, atau aktivitas dalam sektor agribisnis. Misalnya, jika kita ingin mendorong suatu kebijakan seperti perlindungan harga gabah, maka stakeholder yang relevan bisa meliputi petani, pedagang, pengolah, pemerintah, dan konsumen. Setiap stakeholder punya sudut pandang, kepentingan, serta pengaruh yang berbeda. Dan inilah yang harus kita pahami dalam merancang strategi advokasi. Kemudian, pemerintah sebagai stakeholder strategis. Nah, kenapa pemerintah sebagai stakeholder strategis? Karena pemerintah adalah salah satu stakeholder paling utama dalam konteks agribisnis. Ada beberapa kementerian dan lembaga pemerintah yang berperan dalam stakeholder strategis ini. Antara lain yang pertama ada Kementerian Pertanian, itu berfungsi untuk mengatur produksi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Kemudian ada Kementerian Perdagangan, berperan dalam ekspor, impor, dan stabilisasi harga produk pertanian. Kemudian Kementerian Keuangan, itu berperan untuk menentukan anggaran subsidi dan pajak. Kemudian ada Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu berperan yang berkaitan dengan isu keberlanjutan dan dampak lingkungan dari praktik-praktik pertanian. Kemudian yang terakhir ada Kementerian Koperasi dan UKM, mendukung pengembangan UMKM
dalam bidang agribisnis. Selain itu, juga Bappenas yang merancang strategi pembangunan jangka panjang dan pemerintah daerah yang menjalankan kebijakan teknis di lapangan. Kemudian organisasi petani, asosiasi, dan media. Selain pemerintah, kita juga memiliki stakeholder dari asosiasi petani dan pengusaha agribisnis, seperti asosiasi komoditas, misalnya GAPKI untuk kelapa sawit, atau asosiasi petani padi. Kemudian organisasi petani seperti KTNA, Koperasi Petani, Asosiasi Industri Pengolahan Hasil Tani. Mereka mewakili suara lapangan dan sering menjadi mitra penting dalam advokasi. Lalu ada media massa, baik media cetak, elektronik, maupun daring. Peran media sangat krusial dalam membentuk opini publik dan menyuarakan atau menyebarluaskan isu-isu yang kita advokasikan. Kemudian ada akademisi, lembaga penelitian, dan NGO. Akademisi dan lembaga penelitian juga penting sebagai penyedia data dan legitimasi ilmiah. Mereka bisa berasal dari universitas, lembaga riset pemerintah, ataupun konsultan profesional. Tak kalah penting, LSM atau NGO, baik yang berfokus pada lingkungan, kesejahteraan petani, maupun perlindungan konsumen, mereka seringkali memiliki jaringan dana dan kemampuan advokasi yang kuat. Perusahaan dan koalisi advokasi. Nah, di dalam agribisnis, perusahaan besar baik swasta maupun BUMN juga adalah stakeholder strategis. Misalnya produsen pupuk, pestisida, dan benih. Kemudian perusahaan pengolahan hasil pertanian, kemudian peritel besar, serta BUMN pangan seperti Bulog. Lalu penting juga kita membahas tentang koalisi advokasi. Nah, sebelumnya kita harus memahami apa sih itu koalisi. Koalisi adalah aliansi strategis antar stakeholder yang memiliki tujuan yang bersama atau kepentingan yang bersama. Dengan membangun koalisi, kekuatan advokasi menjadi lebih besar, jangkauan pesan menjadi lebih luas, dan daya tawar lebih meningkat. Langkah awal dalam membangun koalisi atau membangun hubungan adalah menyepakati tujuan bersama, lalu mematahkan anggota, membentuk komunikasi yang terbuka, dan membagi peran secara jelas. Kemudian ada pemetaan dan analisis stakeholder. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan pemetaan dan analisis stakeholder. Ada dua elemen penting yang harus dianalisis. Yang pertama tuh ada kepentingan stakeholder, di mana apa yang menjadi perhatian utama mereka, kemudian apakah itu ekonomi, sosial, atau lingkungan. Kemudian yang kedua, pengaruh stakeholder. Nah, di sini seberapa besar sih kekuatan mereka dalam mempengaruhi kebijakan, opini publik, atau proses pengambilan keputusannya. Nah, untuk mempermudah kita bisa menggunakan matriks stakeholder yang membagi stakeholder itu berdasarkan tingkat kepentingan atau interest dan pengaruh atau influence. Ada high power ke high interest. Nah, ini adalah pemain kunci harus dilibatkan aktif. Kemudian ada high power ke low interest. Perlu diyakinkan agar tertarik pada isu kita atau isu yang kita suarakan tadi gitu. Jadi kemudian ada low power ke high interest. Nah, di sini ada pendukung potensial perlu diberdayakan. Kemudian low power dan low interest. Cukup dimonitor dan ini bukan prioritas. Kemudian ada analisis SWOT stakeholder. Nah, selain matrix, kita juga bisa menggunakan analisis SWOT gitu. Jadi ini untuk masing-masing stakeholder. Yang pertama itu apa kekuatan mereka atau strength. Misalnya pengaruh media, jaringan luasnya bagaimana gitu kan. Kemudian weakness atau kelemahan. Apa kelemahan mereka? Misalnya dari sumber daya terbatas, begitu. Jadi kemudian opportunity, peluang apa yang bisa dimanfaatkan. Kemudian treatment, ancaman apa yang mungkin bisa ditimbulkan. Dengan pendekatan ini, kita bisa menyusun strategi pendekatan yang lebih tepat dan adaptif. Nah, dari materi yang sudah saya paparkan,
tentang identifikasi dan menganalisis stakeholder. Karena dari materi yang saya sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa mengidentifikasi dan menganalisis stakeholder adalah fondasi dari advokasi yang penting dan yang efektif. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang siapa saja yang berkepentingan, salah. Sebagai penutup, kita dapat dari materi yang setelah saya sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa mengidentifikasi dan menganalisis stakeholder adalah fondasi dari advokasi yang efektif. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang siapa saja yang berkepentingan, seberapa besar pengaruh mereka, serta bagaimana cara melibatkan mereka, maka strategi advokasi kita akan mudah gagal atau salah arah. Oleh karena itu, mari kita pelajari, petakan, dan libatkan para stakeholder secara strategis agar suara petani dan pelaku agribisnis dapat didengar dan diperjuangkan secara lebih kuat. Kita lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan 13 dengan materi mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Di era digital yang sangat dinamis seperti sekarang, pendekatan advokasi juga harus bertransformasi. Tidak cukup hanya dengan menyuarakan aspirasi, tetapi kita harus bisa membuktikan klaim kita dengan data, serta menyampaikan pesan melalui alat digital yang tepat sasaran dan menarik perhatian publik. Yang pertama, pentingnya data dalam advokasi. Pertama, mari kita bahas dulu mengapa data sangat penting dalam advokasi agribisnis. Data merupakan tulang punggung dari advokasi berbasis bukti, evidence-based advokasi. Tanpa data, argumen kita mudah dipatahkan. Namun dengan data yang kuat, kita bisa mengidentifikasi masalah secara akurat, menyusun solusi yang relevan, dan memberikan legitimasi pada tuntutan kita. Contohnya, yang pertama tuh, jika petani mengeluhkan harga jual yang tidak stabil, kita bisa tunjukkan fluktuasi harga dari waktu ke waktu sebagai bukti objektif kita. Kemudian, jika kita ingin mengadvokasikan kebijakan subsidi, kita bisa menunjukkan data tentang produktivitas lahan, biaya input, dan penghasilan petani. Dengan data, suara advokasi menjadi lebih tajam, terarah, dan bisa terpercaya. Kemudian materi selanjutnya, jenis data yang dibutuhkan. Nah, dalam konteks agribisnis, ada beberapa jenis data yang sangat krusial untuk mendukung advokasi, yaitu data harga. Harga di tingkat petani menunjukkan kestabilan pendapatan dan pengaruh pasar. Kemudian harga di tingkat konsumen, berguna untuk melihat disparitas dan potensi ketimpangan rantai pasok. Kemudian di harga global dan regional bisa digunakan sebagai bahan advokasi untuk proteksi produk lokal. Kemudian data produksi dari volume produksi suatu komoditas, tingkat produktivitas per hektar, presentasi penggunaan varietas unggul dan teknologi modern. Data ini penting untuk mendorong peningkatan teknologi, reformasi insentif, atau bahkan pengembangan program pelatihan petani. Kemudian ada data supply demand atau penawaran dan permintaan, menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan. Bisa dijadikan dasar untuk mengadvokasi impor atau larangan impor. Kemudian menunjukkan potensi ekspor, pengembangan pasar baru, atau kebijakan penyangga harga. Kemudian poin selanjutnya ada data pendukung lainnya. Nah, selain itu kita juga membutuhkan data pendukung lainnya seperti data sosial ekonomi petani, seperti pendapatan, tingkat pendidikan, atau akses fasilitas. Kemudian data lingkungan, misalnya itu tentang degradasi lahan, penggunaan air, atau emisi dari kegiatan pertanian. Kemudian data infrastruktur dan akses pasar, seperti ketersediaan jalan, fasilitas logistik, dan pusat distribusi. Semua data ini sangat berharga untuk membentuk narasi advokasi yang utuh
dan relevan bagi pengambil kebijakan maupun publik. Kemudian digital tools untuk advokasi agribisnis. Nah, setelah memiliki data tadi, tantangannya adalah bagaimana menyampaikan data itu dengan cara yang efektif dan menarik. Disinilah tools digital tadi memainkan peran penting. Nah, advokasi modern tidak lepas dari media sosial, konten visual, dan teknologi berbasis internet. Ada beberapa tools yang relevan, yaitu Google Trend dan Twitter X Analytics. Nah, Google Trend dapat membantu kita mengetahui topik agribisnis apa yang sedang hot atau apa yang sedang populer di kalangan masyarakat. Nah, misalnya tren pencarian harga cabai naik atau krisis pupuk subsidi. Hal ini bisa membantukan kita menentukan waktu dan fokus kampanye yang tepat. Kemudian aplikasi X atau dulunya disebut Twitter, bisa digunakan untuk mengukur performa kampanye kita. Kemudian melihat popularitas hashtag, mengetahui karakteristik demografi audiens kita. Kemudian mengidentifikasi akun-akun influencer yang bisa diajak kerjasama atau bisa diajak kolaborasi. Kemudian ada aplikasi Canva dan CapCut untuk konten kampanye. Nah, Canva adalah alat desain grafis yang sangat mudah digunakan bahkan oleh pemula. Kita bisa membuat infografis harga komoditas, poster edukasi petani, presentasi data lapangan dalam waktu singkat dan dengan visual yang menarik. Kemudian CapCut. Nah, CapCut ini sangat cocok untuk pembuat video pendek, misalnya video reels atau video testimoni petani, kondisi pertanian di daerah terpencil, serta aksi kampanye online. Konten video seperti ini sangat efektif di TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Short untuk menarik simpati publik secara emosional. Kemudian petisi online, Change.org, Avast, dan lain-lain. Nah, platform petisi online memungkinkan kita menggalang dukungan dalam jumlah besar secara cepat. Contohnya, petisi melindungi lahan pertanian dari lahan difungsi. Kemudian, menolak kebijakan impor saat panen raya. Dan mendorong pemerintah mempercepat penyaluran subsidi pupuk. Dalam beberapa kasus petisi online yang tadi berhasil menarik perhatian pemerintah dan media sosial. Petisi juga mudah dibagikan di media sosial sehingga memicu gerakan kolektif. Nah, dari penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi, bisa kita simpulkan bahwa advokasi agribisnis di era modern tidak bisa hanya mengandalkan orasi dan slogan. Kita perlu berbicara dengan data, menyampaikan pesan melalui media yang relevan, dan melibatkan publik dalam kampanye yang interaktif dan emosional. Data memberikan kekuatan pada pesan advokasi, sementara tools digital membantu kita menjangkau lebih banyak orang, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Mari kita memanfaatkan teknologi ini untuk memperjuangkan pertanian lebih adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan petani. Kemudian pertemuan 14 yaitu dengan materi komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang sangat penting juga dalam konteks perjuangan kebijakan dan keadilan di sektor pertanian, yaitu tentang bagaimana menyampaikan pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Kenapa ini penting? Karena sesungguhnya sebagus apapun substansi yang kita perjuangkan, sekuat apapun data yang kita miliki, jika kita tidak mampu menyampaikannya dengan tepat, maka semuanya bisa berakhir dengan sia-sia. Pesan yang tidak sampai ke telinga dan hati audiens tidak akan pernah menghasilkan perubahan. Kemudian komunikasi persuasif, menyentuh logika dan perasaan. Di dalam dunia advokasi, khususnya di sektor agribisnis, komunikasi bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi sikap, mengubah pandangan, dan mendorong tindakan dari para pemegang keputusan.
dari masyarakat luas, dari mitra organisasi, bahkan dari petani itu sendiri. Maka dari itu, kita membutuhkan yang namanya komunikasi persuasif. Nah, komunikasi persuasif bukanlah manipulasi. Ia adalah seni dan ilmu yang mempengaruhi orang lain secara etis melalui argumen yang masuk akal, disertai daya tarik emosional yang kuat. Disinilah kita bisa memainkan berbagai pendekatan, dimulai dari membangun hubungan timbal balik, mengajak komitmen kecil sejak awal, hingga memanfaatkan bukti sosial dan figur otoritas untuk membangun kepercayaan. Contoh sederhananya, jika kita ingin mendorong seseorang anggota dewan mendukung regulasi subsidi pupuk, jangan langsung kita bicarakan tentang pasal-pasal hukum, tetapi mulailah kita dengan ucapan terima kasih atas dukungannya sebelumnya dalam sektor pertanian. Berikan data singkat tapi kuat. Nah, lalu kisahkan tentang petani di kampung yang terpaksa menjual sapinya karena tidak sanggup beli pupuk. Nah, kita buat mereka tuh merasa bahwa mendukung regulasi ini bukan hanya tepat, tetapi juga sejalan dengan nilai komitmen yang sudah mereka tujukan juga. Kemudian menyusun pesan yang efektif antara rasional dan emosional. Hal penting berikutnya adalah kemampuan kita dalam menyusun pesan advokasi. Pesan yang efektif adalah pesan yang mampu menjangkau dua sisi manusia sekaligus, logikanya dan perasaannya gitu. Jadi sebagus apapun data dan angka yang kita sajikan, kalau tidak menyentuh hati audiens, maka mereka akan lupa keesokan harinya. Jadi sebaliknya, cerita yang menggugah hati tanpa fondasi fakta yang kuat hanya akan jadi drama yang mudah dibantah. Maka kita harus menggabungkannya. Ciri pesan yang baik adalah relevan, jelas, dan berbasis solusi. Nah, relevan artinya kita harus paham juga audiens kita, dan jika kita yang hadapi adalah pejabat publik, maka kita harus berbicara dalam bahasa kebijakan anggaran dan stabilitasnya. Nah, jika audiens kita adalah konsumen urban, kita bisa bicara soal keamanan pangan, lingkungan, dan gaya hidup sehat. Nah, selain itu, pesan harus mudah dipahami, hindari jargon teknis yang hanya dimengerti oleh akademisi, gunakan kalimat yang ringkas tapi kuat, dan pastikan kita tidak hanya datang membawa masalah. Kita juga harus hadir dengan tawaran solusi yang logis, terukur, dan bisa dijalankan. Kemudian memilih saluran komunikasi, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, setelah tahu apa yang kita sampaikan, langkah selanjutnya adalah memilih saluran komunikasi yang tepat. Nah, banyak kegagalan dalam advokasi terjadi bukan karena pesannya buruk, tetapi karena pesannya disampaikan lewat saluran yang salah. Nah, kalau target kita adalah pemuda dan aktivis, maka media sosial, video singkat, dan kampanye digital bisa sangat efektif. Tetapi, untuk menjangkau petani di pedesaan yang belum melek digital, radio lokal, forum desa, dan diskusi tatap muka mungkin jauh lebih berdampak. Jadi kita harus menyesuaikan medium dengan karakter audiens kita. Pesan kompleks yang bisa kita tuangkan dalam laporan atau infografis interaktif, sementara pesan mendesak dan singkat cocok untuk caption Instagram, poster daring, atau testimoni 1 menit di TikTok. Kemudian storytelling berbasis data, gabungan akal dan hati. Nah, salah satu pendekatan komunikasi advokasi yang kini terbukti sangat efektif adalah storytelling berbasis data. Kita hidup di era informasi di mana orang dibanjiri angka dan grafik, tapi sayangnya data mentah seringkali gagal menyentuh. Maka dari itu kita butuh cerita yang mampu menjembatani antara statistik dan kenyataan di lapangan. Kita bayangkan jika kita bercerita tentang seorang petani muda bernama Budi yang sempat hampir putus asa karena hasil panennya tak laku di pasaran. Tapi kemudian Budi bergabung dengan koperasi lokal yang membantu petani menjual langsung ke konsumen. Nah, dalam 1 tahun, pendapatan Budi meningkat 35%. Disinilah kita menyisipkan data. Menurut data Dinas Pertanian,
Pendapatan petani yang tergabung dalam koperasi memang rata-rata meningkat hingga 30 sampai dengan 40% dibanding petani mandiri. Nah, itulah kekuatan storytelling berbasis data. Ia mengubah angka menjadi nyata, menjadikan isu sebagai wajah manusia, dan menyentuh perasaan sekaligus memperkuat logika. Kemudian unsur-unsur storytelling yang efektif. Cerita yang kuat selalu punya elemen, tokoh, konflik, perjuangan, resolusi, dan data yang menyatu. Tokohnya bisa petani, UMKM, atau bahkan konsumen. Konfliknya bisa berupa harga anjlok, gagal panen, atau kebijakan yang tak berpihak. Lalu kita ceritakan perjuangannya, apa yang mereka lakukan untuk bertahan, dan akhirnya kita tunjukkan harapannya. Apa yang bisa berubah jika kebijakan yang kita usulkan diadopsi. Yang terpenting, kita tidak hanya menyampaikan cerita sebagai hiburan, kita arahkan call to action yang jelas. Itu entah itu dari menandatangani petisi, mendukung program, atau menyuarakan aspirasi di media sosial. Kemudian sebagai penutup, mengubah narasi, mengubah realitas. Nah, sebagai penutup dari materi ini, saya ingin menekankan suatu hal penting. Advokasi adalah membangun narasi. Dan narasi yang efektif tidak hanya mengandalkan kemarahan atau keluhan, tapi harus dibentuk dengan komunikasi yang strategis, menyentuh dan berdasar pada kenyataan. Kita bisa memperjuangkan kebijakan agraria yang adil, akses pasar yang lebih luas untuk petani, atau subsidi yang tepat sasaran. Tapi semua itu akan lebih mungkin terwujud jika kita tahu bagaimana menyampaikan pesan itu dengan cara yang benar, kepada orang yang tepat, dan lewat medium yang sesuai. Mari kita jadikan suara petani, nelayan, pelaku agribisnis sebagai suara yang tidak hanya terdengar tapi juga didengar dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian materi yang terakhir di pertemuan 15, di sini kita akan membahas materi manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Sebagaimana kita tahu, dunia advokasi tidaklah selalu berjalan di jalur yang mulus. Di balik semangat memperjuangkan kepentingan petani, nelayan, UMKM agribisnis, dan isu-isu keadilan dalam kebijakan pangan dan pertanian, kita juga berhadapan dengan tantangan serius, dimulai dari penolakan, tekanan politik, sampai krisis citra publik. Nah, inilah mengapa manajemen krisis menjadi kompetensi yang sangat penting bagi organisasi advokasi hari ini. Yang pertama yang perlu kita bahas yaitu dimulai dari apa sih itu manajemen krisis dalam advokasi. Nah, manajemen krisis dalam konteks advokasi bukan sekedar tentang merespons situasi darurat secara spontan. Ia adalah serangkaian tindakan yang terstruktur dan terencana untuk mempersiapkan, merespons, dan memulihkan kondisi saat muncul peristiwa yang mengancam keberhasilan gerakan advokasi, merusak reputasi organisasi, atau bahkan mencederai kelompok yang sedang diperjuangkan. Tujuannya jelas, meminimalkan kerusakan, menjaga kredibilitas, dan kalau bisa itu mengubah krisis menjadi peluang. Kemudian contoh krisis nyata dalam dunia advokasi agribisnis. Untuk memahami lebih jauh, mari kita bahas beberapa contoh nyata dalam dunia advokasi agribisnis. Nah, kita bayangkan sebuah isu hoax yang beredar luas di media massa atau di media sosial. Katanya harga beras akan naik 100% dalam sepekan. Masyarakat tentunya akan panik, pasar terguncang, dan pemerintah langsung bereaksi dengan menetapkan kontrol harga yang tidak dikaji matang. Nah, dalam kasus ini, petani justru bisa menjadi korban karena harga gabah ditekan tanpa solusi jangka panjang. Bagi organisasi yang memperjuangkan nasib petani, ini adalah krisis yang nyata.
Contoh lainnya itu dari pemerintah secara tiba-tiba melarang ekspor komoditas tertentu, seperti minyak sawit mentah. Asosiasi pengusaha, koperasi, dan pelaku UMKM langsung terpukul. Nah, ketika tidak adanya komunikasi sebelumnya dan advokasi yang tak disiapkan, maka gerakan bisa kehilangan arah. Dan ini juga termasuk krisis struktural. Nah, atau kita bayangkan ketika sebuah komoditas itu seperti kelapa sawit atau sayuran hidroponik diserang habis-habisan oleh media internasional tanpa basis ilmiah. Nah, tudingan soal merusak lingkungan atau mengandung bahan kimia berbahaya karena bisa menghancurkan cita produk dan dalam semalaman. Nah, tanpa tanggapan cepat, seluruh sektor bisa terdampak. Nah, krisis ini juga bisa berbentuk serangan personal, misalnya tokoh advokat yang menjadi wajah kampanye petani justru diserang karena karakter pribadinya disebar fitnah atau dijatuhkan kredibilitasnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ini bukan sekedar drama personal, tetapi bisa mempengaruhi percayaan publik terhadap gerakan yang lebih besar. Kemudian bagaimana sih cara menghadapi krisis dalam advokasi? Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan yaitu respon harus cepat, strategis, dan terkoordinasi. Nah, krisis informasi di era digital menyebar dalam hitungan detik. Kita tidak bisa lagi menunggu klarifikasi 2 hari setelah berita menyebar. Kecepatan adalah senjata. Langkah awal adalah membentuk tim krisis. Nah, tim ini sebaiknya terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, perwakilan kelompok terdampak, bahkan jika perlu melibatkan ahli hukum dan pakar substansi. Selanjutnya, penting dilakukan pemantauan dan deteksi dini. Organisasi advokasi tidak bisa hanya mengandalkan intuisi, kita harus aktif memantau berita, tren media sosial, dan percakapan daring melalui tools social listening, hashtag yang viral, sentimen negatif, atau penyebaran misinformasi harus segera terdeteksi. Kemudian, analisis krisis. Nah, siapa, apa, dan seberapa besar? Begitu terdeteksi, kita lakukan analisis mendalam. Kita perlu menjawab apa sumber krisis ini, siapa yang menyebarkan isu, apa motivasi mereka atau motifnya, seberapa luas dampaknya, apa yang benar dan apa yang hoax. Disinilah pentingnya membedakan antara kritik yang sah dan misinformasi. Kritik yang valid harus direspon dengan introspeksi dan perbaikan, sementara misinformasi perlu dilawan dengan bukti. Menyusun pesan tegas tapi tidak emosional. Langkah berikutnya adalah merancang pesan utama. Di tengah krisis, kita tidak boleh berbicara dengan nada panik ataupun emosional. Kita perlu mengedepankan pesan yang ringkas, tegas, konsisten, dan berbasis fakta. Jangan ragu menyampaikan data, kutipan ahli, atau referensi ilmiah yang memperkuat posisi kita. Dan kita ingat, kepercayaan publik dibangun dari transparansi. Jangan menyembunyikan sesuatu yang akhirnya bisa jadi bumerang untuk kita. Namun, kita perlu menjaga nada komunikasi tetap profesional dan tidak menyulut ke arah emosi. Kemudian, eksekusi, respon cepat dan tepat. Nah, dalam merespon, kita harus memilih kanal yang tepat. Jika krisis yang terjadi di media sosial, kita harus ada di sana. Dengan klarifikasi yang cepat, singkat, dan visual, jika isu menyerang di media arus utama, kita keluarkan pernyataan resmi atau diadakan jumpa pers. Jika perlu, kita buka jalur dialog dengan pihak yang terlibat agar tidak terjadi miskomunikasi. Respon harus mencerminkan empati, akui kekhawatiran publik, dan jangan berhenti di situ saja, tapi kita tawarkan solusi. Kita tunjukkan langkah konkret yang akan diambil. Kemudian, melawan hoaks dan disinformasi. Perang utama dalam krisis hari ini adalah perang melawan hoaks. Untuk itu, kita sajikan fakta dan bukti sejelas mungkin. Kita lakukan klarifikasi melalui semua saluran yang tersedia, seperti website resmi,
media sosial, media lokal, jika memungkinkan meminta bantuan dari tokoh publik atau influencer yang kredibel untuk menyebarkan klarifikasi. Kemudian kita laporkan ke platform digital jika misinformasi terjadi di media sosial, dan yang tak kalah penting kita lakukan kampanye edukasi publik tentang bagaimana membedakan informasi yang sah dan tidak. Kemudian ada evaluasi belajar dari krisis. Nah, setelah krisis mereda, jangan langsung lupa, inilah saatnya kita melakukan evaluasi keseluruhan atau menyeluruh. Apa yang sudah dilakukan dengan baik, apa yang bisa diperbaiki, apa pola yang bisa diantisipasi ke depan. Evaluasi ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memperkuat pertahanan ke depan, jika perlu perbarui protokol manajemen krisis organisasi. Kemudian ada teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Terakhir, kita perlu memahami bedanya membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Dua-duanya penting tapi pendekatannya berbeda. Pernyataan resmi harus berbobot, ringkas, faktual, dan mencakup tujuan yang jelas. Misalnya, klarifikasi tuduhan, menjelaskan sikap organisasi, atau memberikan update langkah-langkah korektif. Kemudian sementara itu, klarifikasi di media sosial harus cepat, ringan, visual, dan langsung pada inti masalah. Dan kita menggunakan bahasa yang profesional tapi sesuai dengan platform. Kita menggunakan infografis, grafik, bahkan video pendek untuk memperkuat pesan kita. Dan jangan lupa, kita juga untuk membuka ruang interaksi dan menjawab pertanyaan warganet dengan bijak. Sebagai penutup, izinkan saya menekankan suatu pesan ini. Krisis bukan sesuatu yang bisa kita hindari sepenuhnya, tetapi kita bisa mempersiapkan diri agar tidak lumpuh saat krisis itu datang. Dengan kesiapsiagaan, komunikasi yang kuat, pemanfaatan teknologi, dan keberanian untuk belajar dari kesalahan, kita juga bisa menjaga marwah gerakan advokasi, membela kelompok rentan, dan tetap menjadi suara yang tegas dalam memperjuangkan agribisnis yang adil dan berkelanjutan. Advokasi dalam agribisnis merupakan sebuah proses strategis yang berperan penting dalam memperjuangkan hak, kepentingan, dan keberlanjutan hidup para pelaku pertanian, mulai dari petani kecil hingga pelaku usaha agribisnis skala besar. Dan dari seluruh materi yang telah dipelajari dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15, dapat disimpulkan bahwa advokasi bukan sekedar menyuarakan tuntutan, melainkan mencakup serangkaian pendekatan yang terstruktur, berbasis data, komunikatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Pada dasarnya, advokasi menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat agraris dengan pemangku kebijakan. Kita belajar bahwa isu-isu strategis dalam agribisnis seperti ketergantungan pada pangan impor, ancaman terhadap lahan pertanian, ketimpangan logistik di daerah tertinggal, serta kebutuhan akan pertanian berkelanjutan memerlukan penanganan yang tidak bisa hanya disuarakan dalam ruang-ruang terbatas. Diperlukan pendekatan yang mampu menyentuh logika membuat kebijakan sekaligus membangun empati publik. Oleh karena itu, penyampaian pesan advokasi harus disusun secara efektif, relevan dengan audiens, serta menggabungkan daya tarik emosional dan kekuatan rasional. Materi ini juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dan data dalam proses advokasi. Di era digital, informasi bergerak sangat cepat. Oleh sebab itu, advokasi hari ini harus memanfaatkan alat digital seperti media sosial, infografis, media video pendek, serta platform petisi online sebagai sarana memperluas pengaruh dan keterlibatan publik. Data statistik produksi, harga, supply, demand, atau permintaan dan penawaran, hingga kondisi sosial ekonomi pertanian menjadi fondasi penting untuk membangun narasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tak kalah penting, kita juga memahami bahwa advokasi yang kuat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola relasi dan para stakeholder. Menganalisis siapa yang memiliki pengaruh dan kepentingan menjadi kunci dalam menentukan strategi pendekatan. Aliansi, koalisi, hingga pemetaan kekuatan menjadi bagian dari kerja-kerja advokasi yang cerdas. Di sisi lain,
Kita juga diingatkan bahwa dalam dunia advokasi, krisis adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Serangan hoaks, kegagalan program, atau tekanan politik bisa muncul kapan saja. Karena itu, manajemen krisis menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas gerakan advokasi. Kemampuan untuk mendeteksi masalah sejak dini, merespon dengan cepat, menyusun pesan klarifikasi, dan melibatkan publik dalam penyebaran fakta adalah langkah-langkah strategis yang harus dikuasai oleh setiap aktor advokasi. Dari semua pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa advokasi agribisnis adalah kerja penting dan kerja panjang yang menuntut kolaborasi lintas sektor, kemampuan komunikasi yang efektif, penguasaan teknologi informasi, dan kesadaran penuh terhadap dinamika sosial dan politik. Dengan pemahaman yang holistik dan strategi yang terukur, advokasi dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan perubahan nyata demi mewujudkan sistem agribisnis Indonesia yang berkeadilan, mandiri, dan berkelanjutan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.